Halo teman semuanya, jumpa lagi ya bersama saya Sandra si Pangkar dari Batam. Mungkin buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung di channel ini, salam kenal ya. Jadi kali ini kita ada di smoothing rambut rusak ya. Ini rambutnya ini seperti ini dia ya. Sebelumnya saya nggak perhatikan yang smoothing itu rambutnya rusak. Berhubung yang pegang karyawan saya, jadi pas saya lihat rambutnya itu kayak gimana gitu, langsung saya berdiri, ini cocok juga ini buat tutorial. Berhubung banyak yang nanya ya, jadi buat teman-teman rambut rusak ini seperti ini harus hati-hati ya. Coba kalian perhatikan bagian bawah itu bekas smoothing sekitar 7 bulan yang lalu. Nah hasilnya pecah, menipis dan mengembang. Nah, buat teman-teman semuanya, di sini saya mau berbagi ya. Penyebabnya itu apa sih? Gitu ya. Di sini kebanyakan nggak paham gitu ya. Nah, penyebabnya itu satu, di pertama kita pengolesan obat itu, obatnya terlalu lama dan terlalu banyak. Dan juga di pencatokan kurang matang. Ya buat teman-teman pemula perhatikan, jangan takut-takut biar cepat rambutnya lurus, obatnya banyak-banyak aja deh. Yang penting dia merata, diratakan pakai jari ya, diratakan. Jadi jangan pengambilannya itu terlalu tebal. Nah begini, kita oles obatnya, kita ratakan pakai jari. Usahakan jangan sampai dia kebanyakan sekali. Yang penting setiap helai rambut harus kena obat ya, harus kena obat, diratakan. Jika ada yang kurang ditambah lagi, tapi jangan kebanyakan begini ya. Nah ini pengolesannya nggak sampai ke bawah, jadi hanya sekitar yang melengkung ini aja ya. Bagian bawahnya itu nanti kita oles setelah kita udah smoothing. Kita kasih semprot doang ya. Berhubung tadi saya nggak perhatikan, jadi supaya hasilnya tetap bagus itu kita harus hati-hati ya. Jadi rata ya teman-teman ya. Kalau kebanyakan dia rambutnya menipis, sudah selesainya itu mengembang berbulu, seperti ini teman. Ini dia lekuan yang ini. Nah ini. Nah di sini jadi pertumbuhan rambut hanya sampai di situ. Terus itu sebelumnya itu kena kulit kepala, itu obat step satunya ya. Bagaimana caranya supaya nggak kena kulit kepala Kak Sandra? Nah ini saya kasih tahu. Itu supaya nggak kena kulit kepala itu diangkat tegap rambutnya. Sama pengolesan obat step 1 sama pencatokan sama dia tegap seperti ini ya. Pelan. Nah pelan seperti ini. Jadi pengolesan obat juga pelan juga seperti ini ya. Jadi saya sambil cerita aja ya teman-temannya, sambil perhatikan cara kerja saya, karena saya hanya pakai videonya itu sekitar 12 menit doang. Jadi jangan di skip ya. Ini ya bagian yang patah, perhatikan nih. Nih bagian yang patah itulah yang kena obat sebelumnya sampai kulit kepalanya. Nih perhatikan dia yang pendek-pendek rambutnya itu bagian yang putus-putus. Jadi buat pemula itu nggak kelihatan ketika kita selesai mengerjakan smoothing ya. Itu kelihatan ketika sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya rambutnya itu keropos, menipis, putus-putus. Itu di kemudian hari ya teman-teman ya. Jika pengolesan obatnya itu kena kulit kepala dan kebanyakan, itu kelihatan setelah rambut tumbuhnya itu keluar. Nah kasihan kan para pelanggan kita itu nggak mau lagi datang sama kita. Jadi hati-hati di pengolesan obat, jangan terlalu lama. Ya kalau apalagi obatnya itu yang resistan itu kan keras. Itu minimalnya 30 menit itu udah nyerap deh. Udah nyerap. Kalau kita nunggu dia sampai rileks, ngaret-ngaret gitu. Kalau menurutku ya 10 menit aja kita kasih obat dia udah ngaret deh. Cobalah 10 menit kita kasih obat itu udah ngaret, apalagi rambutnya tipis. Ya, jadi metode itu sudah saya tinggalkan tempo dulu. Saya coba itu. Jadi kadang kelamaan lah obatnya itu. Akhirnya ketika dicuci step 1 dia malah mengembang. Dan dipecatokan pun dia berbulu-bulu seperti itu ya. Dia keluar-keluar. Jadi hasil yang benar di step 1 selesai pencatokan itu dia harus mengkilat dan jatuh seperti rambut normal pada umumnya tanpa kelihatan bekas dicatok ya.
Nah, jadi di sini saya kembali ke obat, pengolesan obat. Tadi di pengolesan obat setelah di bagian smoothing itu saya kasih semprot aja karena bagian bawahnya itu sebelum-sebelumnya itu mengembang dan seperti nggak matang, mungkin ya nggak matang. Kalau saya lihat ya, ini awalnya ini kebanyakan obat dan gak matang, dan yang mengerjainya katanya masih baru. Nah, itu harus kita maklumi. Di sini saya mau jelaskan buat para pemula banget ya. Jadi obatnya itu di bagian bawah saya semprot, baru saya kasih obatnya sekali lewat. Kenapa? Karena ada yang rambut yang bekas-bekas gagal gitu, kayak masih melengkung. Nanti kalau saya nggak kasih obat, dia masih tetap seperti itu. Ya, tapi kalau kita kasih obat, dia bisa berbulu jika kita kasih posisi kering. Nah, jadi saya semprot aja, lalu saya diamkan dan cuci 30 menit kemudian saya cuci. Nah, hasil yang rusak itu nggak bisa seperti hasil yang saya kerjakan. Tapi setidaknya hal yang terjadi sebelumnya jangan lagi terjadi ya. Buat teman-teman mengerti ya maksud saya ya. Contohnya rambutnya itu kemarin seperti ini, seperti itu. Kalau bisa jangan lagi terjadi. Oke. Itu di step 1. Saya harap teman-teman kalau belum paham, ulang lagi nontonnya. Supaya mengerti. Karena kalau nggak dipraktekkan sulit sekali. Nah, di pengolesan obat itu mungkin teman-teman gimana ya supaya rambutnya itu benar-benar enak nanti dicatok, langsung kasih banyak obat, ditungguin lama-lama. Enggak. Itu salah. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Setelah saya setiap hari mencoba lagi, di situ saya benar-benar dapat. Makanya di sini berani saya berbagi karena pengalaman teman-teman pemula itu juga pernah saya alami. Jadi itu saya dapat murni otodidak dan enggak diajarin. Ya, itu otodidak benar. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan di pencatokan ya teman-teman ya. Saya jelaskan dulu. Terus ini di pencatokan, saya mencatok seperti ini ya. Ini nggak saya edit teman-teman. Cuman saya potong doang supaya teman-teman nggak kelamaan nontonnya. Ini seperti ini. Bagian depannya itu harus pelan, hati-hati, dan searah. Nah, turun ke bawah itu harus kencang rambutnya. Jangan dia lepas, masukkan sisirnya, lepas cepat-cepat dilepas. Dia berbulu dan mengembang. Ya, seperti itu dia hasil catokannya nanti. Dia ada kayak mengembang gitu. Nanti dibilang gagal gitu. Jadi hasil step 1 itu ketika dicuci dia sudah lurus. Seenggak dicatok pun udah bagus. Gitu ya buat teman-teman pemula. Gimana sih hasilnya supaya bagus, Kak? Gitu ya. Kita coba perhatikan teknik saya pengolesan obat. Bukan berarti obatnya sedikit sekali ya. Ya teman-teman, bukan berarti pelit, enggak. Di sini saya bukan cerita pelit di pengolesan obat. Tapi merata. Ya, merata itu mungkin nanti lah teman-teman kalau udah paham pasti deh. Teman-teman yang subscriber saya yang dulu-dulu itu mereka udah pak ini. Coba perhatikan yang bagian atas kilat, bagian bawah enggak ya. Nah, nanti di sini kita harus bisa kita jelaskan rambut yang di bawah itu nggak bisa seperti rambut yang pertama kali, seperti yang bagus sekali gitu ya. Nah, ini karena obatnya ini sulit sekali untuk saya gunakan, jadi saya tuang di wadah yang kosong yang bagian bagian hair maskernya. Iya teman-teman, saya lupa tadi ini saya gunakan obat CBD ya. CBD yang step 1 dan ini step 2. Nah, ini step 2-nya teman-teman. Ini udah saya oles dan saya tunggu 30 menit kemudian. 30, sorry. Ini step 2, 10 menit ya. Maaf ya teman-teman, 10 menit aja. Ini udah saya keringkan. Ini belum saya catok ya step 2. Boleh teman perhatikan nih. Bagian ujungnya itu, yang bagian yang tipis-tipis itu akibat udah putus. Nah, ini hasilnya. Ini belum saya catok. Jujur saya belum catok. Saya rapikan dan saya jelaskan. Jika rambutnya itu kita biarkan, itu akan sulit perkembangannya. Jadi kita harus buang. Kalau dia nggak mau pendek sekali, kita buang, hanya sekedar merapikan aja. Nah, step 2-nya kan nggak capek lagi. Ini step 2-nya. Yang saya udah catok. Nah, ini step 2-nya, jadi saya nggak capek lagi nih teman-teman nyatoknya. Kalau kelewatan juga nyatoknya itu kematangan gitu, dia makin berbulu. Nah, jadi kontrolnya ini semuanya ada di tangan kita. Ya.
Jadi ini saya kasih rahasianya ya. Saya kasih rahasianya. Kak, bagaimana dong supaya kilat, pakai campuran apa sih? Nggak ada campuran. Nggak ada yang nama campuran apa, nggak ada. Dan kalau melihat hasilnya itu, yang step 1 pas kita dipencatokan dia itu udah kilat. Kalau dia sudah mengkilat, nggak terbang-terbang lagi bagian-bagian yang kecil, sudah matang teman-teman. Coba kalian perhatikan bagian atas itu kilat kan, padahal aslinya itu keriting loh. Nah, bagian yang rusak itu dia seperti masih ada dia apa namanya berbulu gitu ya, berbulu tapi nggak separah yang pertama tadi. Setidaknya mengurangi. Nah, dan di sini kita harus jelaskan buat pelanggan kita itu harus diperawatan baik-baik ya, supaya hasilnya nanti pertumbuhan rambutnya itu cepat dan smoothing nanti dia kedua kali dia sudah bagus. Ya, ini nanti ini masih seperti ini, nanti kedua kali dia udah bagus banget gitu. Ya teman-teman pemula semangat aja, jangan patah semangat ya. Kalau memang ini bermanfaat buat teman-teman pemula, bantu share lah. Saya di sini mau berbagi, bantu komen apa yang mau saya sampaikan. Kebetulan yang seperti ini belum pernah saya share ya. Tapi yang parah-parah dari sini udah banyak saya kerjakan. Iya benar. Yang lebih parah dari sini udah aduh bener-bener hancur banget. Di situ saya masih aduh hati saya hancur melihat rambut yang seperti itu. Di situ saya harus merubah pola pikir kita para salon yang smoothing ya. Bagian smoothing itu enggak harus digesek-gesek bagian pangkalnya itu, enggak. Jadi dia santai aja gitu. Ini saya smoothingnya ini sekitar 3 jam aja. 3 jam. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya, dan kita sudah rapikan bagian ujungnya. Nah, aslinya cantik loh. Nih, jadi buat teman-teman yang udah merasakan manfaat dari video kita, semangat terus. Salam sukses, salam sehat. Jangan pernah malu untuk bertanya ya. Jangan lihat kondisi salon saya teman-teman. Nanti kalau ada uang saya akan rombak ya kan. Oke deh, saya bercanda. Nah, jadi masih seperti ini. Saya juga masih memulai terus, berusaha terus untuk melatih diri untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Dan untuk menjelaskan buat para pasien kita itu, customer kita itu gimana sih teknik yang bagus. Nah, buat teman-teman semuanya, selamat mencoba, bantu share, bantu like, comment, subscribe. Dan salam, ketemu kembali di hari berikutnya. Bye.